UPT Pertanian atau yang mewakili. Yang kami hormati Koordinator UPT KBD. Yang kami hormati PKK Kecamatan Maros Baru. Yang kami hormati Dirut Bumdes Kecamatan Maros Baru. Yang kami hormati yang menyempatkan waktunya pada pagi hari ini. Tim efektif eksternal terkait implementasi aksi perubahan pusat papa pengelolaan kawasan sampah terpadu wilayah Kecamatan Maros Baru yang telah membawa kita umatnya kedua dari 8 dan berjalan menuju kepada kami yang kita harapkan. Amin. Ya. Menundukkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghadapkannya untuk berdoa semoga rapat koordinasi tim efektif eksternal implementasi aksi perubahan kesampahan pengelolaan kawasan sampah terpadu di wilayah Kecamatan Maros Baru bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, yang bagi jalali wa tinggal kali. Berikanlah kami rahmat-Mu untuk senantiasa dan sehatkanlah kami sehingga kami mampu beraktivitas sesuai amanah ketibaan dengan batilan wasuk dan tinabah. Berikanlah kami dari segala keburukan dalam menjalankan tugas kami. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Dinas Delhar Kabupaten Maros atau yang mewakili beliau, yang saya hormati Kepala Dinas TNT Kabupaten Maros atau yang diwakili oleh Kabid Bumdes, yang saya hormati Pak Danramil 14.01, yang saya hormati Kapolsek Laut atau yang mewakili, yang saya hormati PT Pertanian, yang saya hormati Ketua PPD LPM Sumatera Maros Baru. Hadirin dan hadirat sama-sama berbahagia. Bismillah, kita nanti akan memberi suatu masukan atau sharing di mana implementasi inovasi yang diamanatkan oleh Pak Bupati atau pemerintah Kabupaten Maros, di mana putusan Kabupaten Maros dalam hal ini ada 10 PPD termasuk 3 camat yang diberikan amanah untuk melakukan suatu aksi perubahan di Kabupaten Maros ini. 4 tugas atau amanah yang judulnya itu kesampahan. Sebenarnya kalau panjangannya itu jaga sampah. Jadi pengelolaan sampah kawasan terpadu di wilayah Kecamatan Maros Baru. Lalu pula yang sebagai camat kami dari Korporat Rami setiap Jumat di tempat atau di wilayah-wilayah desa. Bagaimana menanggulangi kegiatan itu bahwa sampah yang ada di Kecamatan Maros Baru kita mengambil suatu inisiatif atau sebagai aksi perubahan bagaimana supaya sampah ini yang ada di Maros Baru ini kita bisa memanfaatkan. Apakah memanfaatkan secara
nilai ekonomis yang ada di dalamnya atau mengurangi daripada penumpukan yang ada di sembarang tempat. Nah, ini tujuan daripada rapat koordinasi kita. Dan insya Allah sesuai dengan informasi yang kami dapat dari Kadis PD, nanti juga sebentar kami BPS memberikan arahan, masukan termasuk dari ilham, arahan dan masukan bagaimana pengaturan atau bagaimana cara pengelolaan supaya sampah yang ada di Kecamatan Marsuarwa ini bisa kita berikan suatu edukasi atau pengelolaan bermakna dan bernilai ekonomis. Ini Pak Narani juga yang saya terkait programkan tentang bank sampah ini karena banyaknya masukan daripada masyarakat yang sedang klasik. Ini sebagai tantangan bahwa persoalan klasik itu berarti tidak ada upaya untuk merubah. Nah, kami sebagai camat harus baru mengadakan suatu. Kami minta izin ke pimpinan Pak Bupati dengan Pak Sekda tentang bagaimana supaya sampah-sampah yang ada di Kecamatan Marosbaru ini bisa kita kelola atau kita bisa manfaatkan atau kita bisa kurangi dari segi penyebaran tempat-tempat yang bersebaran. Jadi bagaimana nanti kita akan bahas dalam rapat ini, apa ini kita tidak abaikan karena ini menyangkut masalah kesehatan dan kebersihan Indonesia sendiri. Kecamatan Marosbaru ini ada 53,76 km persegi. Ya, dia dari tujuh wilayah baik desa dan 826. Berarti setiap tahun ada peningkatan atau membuat suatu langkah perubahan supaya next ini sesuai. Kalau kita lihat kira-kira bagaimana kita punya pemikiran ke depan, apakah ini membuat suatu membuat penumpukan yang tidak bisa dimanfaatkan kembali. Nah, ini nanti cara bagaimana saya ada di desa ini. Apakah kita membantu pengelolaan? Next. Nah, ini dasar hukum tentang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah kotak dan Peraturan Presiden 9 tahun 17 tentang kebijakan tentang pengolahan sampah. Jadi untuk dasar mendorong upaya unit usaha ke situ kita punya dasar dan perda yang telah dikirim oleh next kami diberi amanah oleh Pak Bupati untuk bertindak secara tegas bahwa perubahan aksi yang ada di kelurahan khususnya karena kami ada 10 sudah ada BUMDes tapi ingin meningkatkan lagi UMKM-nya. Stakeholder Pak Desa dengan Direktur BUMDes bagaimana supaya kita ini bisa berupaya masukkan unit usaha BUMDes. Apa kalau misalnya berat kita dorong nanti PK. PK nanti ini kan bisa menggunakan anggarannya yang ada di dalam situ bekerja sama dengan nanti kita ada di wilayah ini kita ambil dan kita bilang. Nah, nanti ini hasil pilahnya itu yang mana yang bisa dijual seperti plastik atau barang-barang yang lain atau bisa dikreatifkan menjadi kreativitas masyarakat. Jadi masyarakat nanti kita libatkan dalam hal ini. Next. Hanya kemauan dan keinginan untuk mengelola sampah lebih baik, ikuti langkah-langkah berikut. Apapun program yang akan dilaksanakan di lingkungan harus disosialisasikan terlebih dahulu karena akan melibatkan banyak orang masyarakat dilakukan melalui koordinasi dengan RT RW setempat, tokoh masyarakat, tokoh adat maupun tokoh agama yang lingkungan akan dibentuk bank sampah dan masyarakat siap menjadi nasabah serta mau memilah sampah di rumahnya masing-masing dengan cara menyiapkan 3 wadah untuk sampah organik, boleh drop maupun ember plastik yang ada tentunya.
B. Wadah karung atau kresek besar untuk sampah bernilai ekonomi yang di bank sampah. C. Wadah tertutup untuk sampah residu atau sampah sisa. Pengurus bank sampah. Setelah disepakati akan dibentuk bank sampah Eteco. Buatkan berita acara pembentukan pengurus untuk dasar diberikannya SK pembunuhan bank sampah oleh kepala kelurahan atau desa. Setelah terbentuk pengurus, beri nama bank sampah sesuai kesepakatan para pengurus. Bank sampah yang bersama, bank sampah mandiri, dan antara hasil tabungan sampah. Buat jadwal setor tabungan dari masyarakat, biasanya 2 minggu 1 kali setor. Tenang harga dan kerjasama dengan bank sampah itu atau lapak atau bandar. Untuk yang di daerahnya sudah ada bank sampah itu atau BSI, dengan BSI. Untuk yang di daerahnya belum ada BSI, bisa melakukan survei harga dan bekerja sama dengan lapak atau bandar terdekat. List data sampah berikut harganya yang bisa dijual ke lapak atau bandar untuk dijadikan dasar. Itu sangat-sangat tidak volume ke TPA. Lanjut, Perdes atau peraturan desa ya, mulai dari 2 desa dulu lah untuk yang supaya bisa mengupayakan menjadi ada unit usaha di dalam kegiatan pengelolaan sampah itu sendiri di seluruh wilayah yang ada di Kecamatan Mangkunegaran ini bisa berkolaborasi semua bertujuan untuk berkelanjutan supaya pengelolaan sampah ini bisa bernilai global dan bisa bermanfaat untuk masyarakat itu sendiri. Internalnya itu ya mau sampah itu sendiri secara efektif. Mudah-mudahan membuka kesempatan pelaku sampah untuk berimplementasi, maksudnya yang saya hormati Pak Camat Mas Baru. Beliau ini senior saya di Perdes, jadi beliau kami Perdes sebelum saya, jadi banyak sekarang yang beliau sudah bangun di sana yang saya tidak melanjutkan, yang milik dari DLH yang saya hormati Pak Jandraga, yang saya hormati yang mewakili Pak Polsek, beserta seluruh peserta rapat koordinasi pada hari ini. Yang pertama saya dengan pengelolaan sampah, ya karena pasti karena hampir di semua program pemerintah yang ujung tombaknya pemerintah desa, ya termasuk ini juga. Jadi mungkin saya tambahkan sedikit yang disampaikan Pak Camat tadi mengenai dasar hukumnya. Tadi sudah disampaikan bahwa ada perda yang secara umum mengatur pengelolaan sampah di Kabupaten Maros. Tapi saya tambahkan sedikit, ini ada regulasi terbaru lagi sebagai tindak lanjut dari perda itu, dan ini agak teknis karena dia peraturan bupati. Tapi memang mungkin belum dimasukkan di slide-nya Pak Camat tadi karena ini baru sekali. Saya saja di perjalanan saya waktu beberapa hari di Perdes itu ada beberapa kepala desa yang datang menyampaikan ke saya bahwa kami sebentar menyusun atau akan berencana akan menyusun Perdes pengelolaan sampah. Kemudian saya sampaikan ke Ibu bahwa untuk sementara dipending dulu, berencana membuat ini atau sebentar berjalan perumusan rancangan Perdesnya untuk sementara dipending dulu karena kita lagi menunggu peraturan bupati mengenai pendelegasian pengelolaan sampah. Karena saya khawatirnya waktu itu kita sudah keluarkan anggaran, kita sudah mengeluarkan tenaga dan sebagainya, kemudian keluar yang pergub, ada yang bertentangan, ya kita ubah lagi masih kembali. Jadi dasar-dasar hukum termasuk yang paling terakhir keluar ini, karena ini yang paling teknis. Waktu itu pemerintah daerah, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa dalam pengelolaan sampah itu dibatasi masing-masing yang boleh dilakukan. Jadi pengelolaan sampah itu tanggung jawab pemerintah daerah di daerah. Nah, cuma karena kan tidak mungkin dilaksanakan sendiri.
pemerintah dalam hal ini ya Dinas Lingkungan Hidup. Tapi kan tidak bisa dilaksanakan sendiri. Makanya dari keseluruhan jumlah kewenangannya pemerintah daerah itu sebagian didelegasikan ke pemerintah kecamatan dan pemerintah desa. Itu kebijakan pengelolaan. Terus yang kedua, diberikan kewenangan untuk termasuk melakukan pungutan. Jadi kalau desa dikasih kewenangan untuk melaksanakan pungutan pengelolaan sampah. Jadi nanti bisa kita atur semua di Perdesta. Pungutannya nanti dijelaskan sama Pak, karena ini kan kewenangan selanjutnya yang dilimpahkan ke desa itu membatasi sampah. Jadi kita sudah dikasih kewenangan itu. Bahkan itu bisa kita tuangkan nanti di Perdesta. Apakah kita mau pidanakan atau mau apa itu terserah kita nanti dibiasakan. Kan memang di Perdesta dikasih kewenangan untuk membuat klausul yang sifatnya pidana. Apakah kita mau denda orang dari luar yang buang sampah di daerah lain itu boleh? Karena itu tadi yang kami sampaikan, memang ada keterbatasan kami dalam hal anggaran terutama dan juga armada sampah kami. Jadi khusus ada di lorong-lorong itu ada vendor juga kami yang melayani dari jalan perumahan-perumahan masuk ke lorong-lorong itu ada petugas kebersihan yang ada di DLH itu berjumlah 430 orang. Kami sudah maksimal. Kami kekurangannya itu di armada karena ada satu mobil itu sampai 3 sopirnya. 3 sopir berarti ini ada 3 shift dan ini rutenya beda-beda juga. Jadi kami sangat memaksimalkan armada yang ada pada saat ini. Jadi untuk terkait pengelolaan sampah yang akan kita bicarakan ke depannya, khususnya Maros Baru ini tentunya bukan hal yang langsung instan. Kita perlu mungkin ada pertemuan lagi lanjutan dari rapat hari ini. Mudah-mudahan ini berlanjut terus Pak Camat. Artinya kami dari bidang yang menangani persampahan itu bisa terus ini bekerja sama dengan para desa, para lurah, namanya persampahan yang ada di wilayah masing-masing. Ada 2 perda yang kami sampaikan terkait pengelolaan sampah. Nah, inilah yang kami lihat pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Maros. Dan mungkin sebentar teknisnya bisa disampaikan oleh rekan saya. Dan juga yang tak kalah penting ini perda terbaru nomor 1 tahun 2024. Ini mungkin perda pertama yang terbit di tahun ini Pak. Dia sifatnya lebih teknis karena mengatur retribusi di dalamnya. Nah, inilah kami gencar kemarin kami beberapa sosialisasi di beberapa kelurahan, kecamatan terkait perda ini. Di mana perda ini tentunya adalah perda terbaru di tahun ini, di mana juga ada retribusi. 11 salah tahun 2011 di mana juga terkait retribusi. Nah, ini juga yang kami terapkan saat tanaman itu tidak ada pungutan retribusi. Nah, di mana mengatur retribusi di dalamnya mungkin Pak Camat sudah share, bisa di-share nanti Bapak Lurah dan Pak Desa. Cuma kami fokus sebenarnya yang dilayani saja dulu Pak Camat. Jadi ada beberapa perumahan dan perusahaan yang kami namai dilayani persampahannya yang kami sudah bisa terapkan perda tersebut. Kita mengacu ke Perda nomor 6 tahun 2022.